Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariana Neni, NIM 2021-260915. Saya adalah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores, program studi Pendidikan Fisika. Kali ini saya akan memaparkan laporan hasil praktikum tentang audio amplitudo menggunakan aplikasi Vivox. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui besar kecilnya amplitudo dari sumber bunyi. Yang pertama, dasar teori. Bunyi adalah getaran yang merambat dalam suatu medium. Gelombang timbul karena adanya sumber getaran yang terus-menerus bergerak sehingga perambatan gelombangnya dapat memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Gelombang merupakan rambatan energi getaran yang merambat melalui medium atau tanpa melalui medium. Berdasarkan mediumnya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang arah rampatnya memerlukan medium, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang arah rampatnya tanpa menggunakan medium. Sedangkan berdasarkan arah rampatnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rampatnya. Sebaliknya, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rampatnya tegak lurus dengan arah rampatnya. Setiap sumber bunyi yang kita dengar masing-masing memiliki tingkat tinggi rendahnya suatu bunyi yang disebut amplitudo. Amplitudo adalah nilai mutlak simpangan terbesar yang dapat dicapai partikel, sedangkan penyaringan suatu bunyi dapat diukur dengan satuan desibel. Alat dan bahan praktikum adalah dua buah smartphone yang memiliki aplikasi Vivox terinstall. Smartphone pertama digunakan sebagai sumber bunyi, sedangkan smartphone kedua digunakan sebagai sensor. Yang ketiga, metode percobaan. Yang ketiga adalah metode percobaan. Metode yang pertama adalah tentunya menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, pastikan smartphone yang digunakan telah terinstall aplikasi Vivox dengan baik. Yang ketiga, siapkan juga satu buah smartphone sebagai sumber bunyi. Yang keempat, buka aplikasi Vivox pada smartphone, lalu buka fitur audio amplitudo. Yang kelima, klik tombol start dan mainkan sumber bunyi yang telah disiapkan. Yang keenam, lakukan hingga 3-5 kali percobaan. Yang ketujuh, screenshot data hasil percobaan atau bisa juga ekspor data ke IPS. Adapun hasil dari praktikum kami adalah sebagai berikut. Pemutaran bunyi yang pertama didapatkan SPL-nya min 14,4 desibel. Pada pemutaran kedua dengan bunyi yang sama diperoleh min 48,3 desibel. Dan pada pemutaran ketiga diperoleh min 52,3 desibel. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa bunyi yang terdengar sama memiliki audio amplitudo yang berbeda-beda. Perbedaan amplitudo juga dipengaruhi oleh kekuatan bunyi yang dihasilkan. Kekuatan bunyi dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, amplitudo. Semakin besar amplitudo getaran sumber bunyi, maka semakin keras bunyi yang dihasilkan, dan sebaliknya, semakin kecil amplitudo getaran, maka semakin kecil pula bunyi yang dihasilkan. Yang kedua adalah jarak sumber bunyi ke smartphone yang digunakan untuk mengukur kuat lemahnya bunyi tersebut. Yang ketiga adalah jenis medium atau frekuensinya. Frekuensi merupakan jumlah getaran yang terjadi dalam satuan waktu tertentu. Ketika frekuensi bunyi yang dihasilkan tinggi, maka bunyi yang dihasilkan juga tinggi. Sebaliknya, ketika frekuensi kecil, maka bunyi yang dihasilkan juga rendah. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Dari kegiatan praktikum yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya bunyi yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu amplitudo, jarak sumber bunyi ke pendengar, dan besar kecilnya frekuensi. Sumber bunyi amplitudo getaran. Semakin besar amplitudo getaran sumber bunyi, maka semakin keras pula bunyi yang dihasilkan, dan sebaliknya, semakin kecil amplitudo getaran sumber bunyi, maka semakin kecil pula bunyi yang dihasilkan. Sedangkan pada jarak, semakin dekat jaraknya, maka bunyi akan semakin kuat dan jelas didengar. Yang terakhir adalah frekuensi. Ketika frekuensi bunyi yang dihasilkan tinggi, maka bunyi yang dihasilkan juga tinggi. Sebaliknya, ketika frekuensi kecil, maka bunyi yang dihasilkan juga rendah.
Demikian laporan hasil praktikum yang kami lakukan dengan menggunakan aplikasi Vox. Terima kasih.